kalian punya saran Kalau biar kita lihat kronologis dari awal tampilan itu kan gambarnya ada lebih beberapa, jelas tuh, lebih terang. Di tertentu itu nggak jelas. Ini film apa ini? Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Ya, aku mau cepat. Astagfirullahaladzim. Kalau belum terpenuhi. Ini dia apa ya? Kepolisian terkena sanksi PTDH 2 Tuh ini 5761 Magma SD masing-masing Bribka Muhammad Ivanuddin dan Bribka Jadi gambarnya jelek. Prabowo Subianto sendiri akan ditunjuk sebagai ketua. Yang menyangkut dana CSR Bank Indonesia ini. Nah, Kok ada 300? kamu lagi pengen yang mana nih? Itu suaranya gede banget ya. Gede banget guys. RCTV ada. Astagfirullahaladzim, jorok tadi, kelupaan. Ini Garuda TV kok jelek sih? Nah ini agak mending. Udah lah kayak gini aja lah. Urutan nomornya enggak urutan ya? Tiga puluh 39. Ih sampai 40. 300 817. Oh dari 17 angkanya. Cara ngubah saluran nih biar urutannya bagus gimana? Indonesia sendiri gitu, tetapi memang proteksionisme itu dari segi investasi juga menjadi bumerang buat Indonesia. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya sebenarnya investor itu kan butuh insentif, intinya itu. Ketika ada insentif yang diberikan ke investor, pasti akan membuat mereka tertarik. Nah di Indonesia apa insentif yang buat orang bisa tertarik atau investor bisa tertarik? Yang pertama adalah tadi benar kata saya, kepastian hukum. Ini seringkali memang jadi isu terutama buat investor asing. Ya kita tahu sendiri hukum di Indonesia itu kadang-kadang suka tumpul ke atas aja ke bawah gitu ya, dan kadang-kadang standarnya beda-beda. Nah, kepastian hukum ini adalah salah satu aspek yang sangat dilihat terutama untuk investor-investor di negara maju ya, seperti Amerika, Eropa gitu ya. Yang kedua adalah birokrasi. Ketika birokrasi itu membuat biaya menjadi membengkak, membuat proses jadi lebih lama, investor males gitu. Masa gue ngurus izin aja sampai berapa layer gitu, biayanya sampai berapa banyak. Nah ini juga yang membuat orang juga akhirnya jadi sedikit males. Nah yang ketiga adalah pajak gitu. Ketika ada insentif-insentif yang bisa menurunkan cost mereka, tentunya akan membuat mereka tergiur gitu ya. Jadi menurutku sih 3 insentif ini yang harus jadi fokus dari pemerintah agar bisa menarik investor luar. Tapi sebenarnya itu bukan anti TKDN ya, tapi iya itu bagus, itu bagus. Tapi harus ada sisi lain yang bisa sweetener ya. Makanya tadi aku bilang TKDN itu kita perlu karena itu melindungi kita, tetapi memang itu seperti pisau bermata dua karena nggak sepenuhnya menguntungkan kita, tetapi ada pihak-pihak akhirnya yang kabur dari Indonesia. Terus selain insentif yang masih kita belum miliki atau kepastian hukum yang kita masih belum bisa miliki, kita tahu juga masih ada isu geopolitik yang belum jelas kepastiannya seperti apa nanti ke depannya. Lalu eranya Donald Trump, dia juga akan membuat peta perdagangan di dunia ini akan carut marut gitu kan. Nah artinya kan peta investasi juga menjadi tidak menentu. Apa yang Urutan nomornya tuh heran. Apakah investasi akan masih terus wait and see, investor masih akan terus nggak jelas nasibnya ke Indonesia? Ya selama kalau kita tidak bisa menonjolkan diri atau membuat mereka percaya kalau kita negara yang stabil, negara yang ada kepastian hukum, ya pasti sulit.
ya balik lagi ya, memang ini momen untuk menarik investor yang mau keluar dari China karena takut perang dagang dikasih US tarif untuk menarik untuk kita tarik mereka ke Indonesia. Tapi ya begitu, selama stabilitas yang tidak bisa terlihat di sini atau misalnya hukumnya sulit, birokrasinya panjang, ya begitu. Ya, akan selalu susah. Kita akan nantikan seperti apa kira-kira kebijakan untuk para investor. Bukan artinya pemerintah mendahulukan investor, tapi harusnya investor itu juga bisa membawa keuntungan untuk kita masyarakat Indonesia. Karena kita mengedepankan apapun yang terbaik buat masyarakat Indonesia, betul ya? Terima kasih Mbak Mas Zaidi. Saking serunya diskusi kita hari ini di Editorial. Nggak bisa diubah ih. Ya, pemerintah memberikan ultimatum hingga 19 Januari 2025. Pilihannya lepas dari induk perusahaan ByteDance asal China atau berhenti beroperasi selamanya. Pada Senin pekan ini, TikTok dan ByteDance mengajukan permintaan darurat ke Mahkamah Agung untuk pemblokiran sementara ditangguhkan dengan dalih platform ini adalah wadah kebebasan berpendapat bagi 170 juta pengguna di Amerika Serikat dan menegaskan tidak mengancam keamanan nasional. Namun kekhawatiran pemerintah AS tetap besar. Kalau mungkin sampai sini aja teman-teman. Nggak tahu caranya gimana ini. Cepet. Nih, ikat aja. Tenang, kan ada Rejoice 3-in-1. Bikin rambut kultur nutrisi, harum, dan lembut. Rambut lembut, gak pakai lepek. Rejoice 3-in-1. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya, panjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Mulai sekarang siaran digital RTV wilayah Surabaya bisa diterima di channel 44 UHF. Ayo, scan ulang siaran digital kamu dan dapatkan RTV Digital Surabaya. Champion bisnis sampai jumpa. Oke lah, bye-bye.